Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran dan tamu undangan yang telah hadir dalam acara puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk memulai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebelum kita memasuki rangkaian acara berikutnya, terlebih dahulu mari kita memulai acara pada hari ini dengan bersama-sama mendudukkan kepala dan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa hari ini akan dipimpin oleh Bapak M. Rokib. Kepada Bapak M. Rokib, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam tolong diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yu'afini wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajal karim wa azim sustonik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2020 ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban tugas yang amat berat ini. Namun sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati kami. Untuk itu kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai berikan kami. Jauhkan kami rasa dendam dan rasa permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan, dan ketenteraman dalam hati kami. Ya Allah, Hak Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu adalah salah dan mampu menjauhnya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Jalil Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan segala urusan kami. Bukanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkanlah kepada kami apa yang kami belum ketahui, dan sempurnakanlah segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhi segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang senantiasa ingat kepada-Mu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah mengingatkan diri kepada-Mu. Ya Allah, ya Hakim Tuhan yang Maha Bijaksana, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkanlah amalan kami dari riya, bersihkanlah perkataan kami dari dosa, dan singkirkanlah diri kami segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kami. Ya Allah, ya Ghafur Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendidik kami. Ya Allah, kabulkanlah doa yang suci ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Rokib telah memimpin doa pada acara hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Riki Laki yang akan memandu acara pada pagi hari ini, tanggal 21 Februari 2022 hari Senin.
Dan senang sekali kita bisa kembali berkumpul bersama-sama dalam acara Puncak Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2022. Perlu kami informasikan bahwa seluruh atau segenap panitia yang terlibat dalam acara ini dan seluruh pengisi acara yang terlibat dalam hari ini telah mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Dr. Alwe Dohong. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK Ibu Rosa Vivin Ratnawati SHMSD. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal KLHK Bapak Dr. Insinyur Bambang Hendroyono MM. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ibu Insinyur Laksmi Dewanti MA. Dan yang kami hormati Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup Bapak Dr. Insinyur Bambang Supriyanto MSc. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga yang telah bergabung Bapak Ibu hadirin sekalian yang saat ini bergabung bersama kami secara virtual melalui online. Dan tentunya sekedar informasi bahwa hadirin sekalian peringatan HPSN 2022 ini merupakan kolaborasi program antara Dirjen PSLB 3, Dirjen Perubahan Iklim, dan Dirjen PSKL. Boleh kita beri sambutan yang meriah? Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pertama-tama mari kita simak bersama laporan pelaksanaan peringatan HPSN 2022 oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK kepada Ibu Rosa Vivin Ratnawati SHMSD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan selamat pagi. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Alwe Dohong. Yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi rekan kerja saya, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ibu Lasmi, dan juga Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Pak Bambang Supriyanto. Yang saya hormati para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Yang saya hormati para penasehat senior menteri, tenaga ahli menteri, juga para eselon 1 dan eselon 2 KLHK yang bergabung pada hari ini. Juga yang saya hormati para mitra kerja saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten kota. Yang saya hormati komunitas Proklim se-Indonesia. Yang saya hormati Ketua Asosiasi dalam bidang pengelola sampah se-Indonesia. Yang saya hormati para produsen atau industri daur ulang, juga para peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka kita bisa berkumpul di sini. Walaupun kita melaksanakan secara hybrid, tapi tidak akan menghilangkan kesan dan pesan dari penyelenggaraan Hari Peduli Sampah Nasional pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memperingati HPSN yang jatuh setiap tanggal 21 Februari, bersama ini kami sampaikan bahwa HPSN tahun 2022 mengambil tema Kelola Sampah, Kurangi Emisi, dan Bangun Proklim. Selama 5 tahun terakhir, HPSN telah menjadi momentum untuk membangun kesadaran publik dalam upaya-upaya pengurangan sampah. Upaya tersebut ternyata membuahkan hasil yang sangat positif. HPSN 2022 menjadi babak baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia dengan mengusung 3 kegiatan ke dalam 1 program yang bertujuan untuk pelembagaan kepedulian sampah di tengah masyarakat dengan perspektif iklim,
pengelolaan sampah, dan perhutanan sosial. Bapak Wamen LHK dan Bapak Ibu sekalian, sampah merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi dalam peningkatan emisi gas rumah kaca. Jumlah signifikan gas metan yang dihasilkan dari tempat pemrosesan akhir sampah mengambil peran besar dalam menciptakan efek gas rumah kaca. Selain itu, masih adanya aktivitas pengelolaan sampah yang salah, seperti pembakaran terbuka dan pembuangan sampah secara sembarangan atau ilegal, serta kurangnya maksimal pengelolaan sampah seperti tidak adanya pemanfaatan gas metan di TPA dan daur ulang sampah kertas yang masih minim. Pemerintah telah menetapkan strategi dan melaksanakannya dalam bentuk kapasitas kebijakan dan kelembagaan, baik di tingkat lokal, pengelolaan air limbah perkotaan, mengurangi sampah di TPA dengan mempromosikan pendekatan reduce, reuse, recycle, dan pemanfaatan sampah menjadi bahan baku energi. Kami merasakan surat edaran Ibu Menteri LHK pada HPSN 2022 merupakan platform baru dalam HPSN 2022 yang digeser ke upaya-upaya kolaborasi program dengan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat dalam ketahanan ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakat. Mengingat pentingnya agenda pengelolaan sampah dalam menanggulangi upaya dalam mengatasi dan mencegah dampak perubahan iklim secara luas, serta upaya dalam menjaga kesejahteraan sosial dan membangun ekonomi masyarakat. Pelaksanaan peringatan HPSN 2022 dilaksanakan secara serentak di tingkat nasional dan daerah oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan elemen masyarakat, dan diselenggarakan secara hybrid dan virtual melalui kegiatan Bulan Peduli Sampah sepanjang bulan Februari, Januari, hingga Februari dengan puncak kegiatan pada tanggal 21 Februari 2022 serta akan dilanjutkan melalui virtual exhibition berjudul Festival Peduli Sampah Nasional yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2022. Bapak Wamen LHK yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami melaporkan bahwa selama bulan Januari sampai Februari 2022 telah diselenggarakan Bulan Peduli Sampah melalui ragam kegiatan peduli sampah di tingkat regional dan daerah berupa acara turun lapangan, melalui kegiatan clean up di tingkat tapak serta rangkaian webinar dan data sharing atau pendampingan kepada 4 desa kampung iklim di Kabupaten Gianyar terkait dengan pengelolaan sampah, perubahan iklim, dan perhutanan sosial. 4 lokasi proklim yang telah dilakukan pendampingan ini akan menjadi pilot project bagi 3.270 kampung iklim lainnya di seluruh Indonesia. Dari 4 desa yang mengikuti data sharing atau pendampingan proklim, terlihat adanya kegiatan pengelolaan sampah yang cukup baik dengan adanya bank sampah, TPS 3R, kegiatan pengomposan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar. Melalui kegiatan pengelolaan sampah di sumber tersebut, terhitung potensi pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu sebesar 1.262 gigagram CO2i pada tahun 2030. Hal ini termasuk impresif, sebab dengan jumlah penduduk yang sedikit, keempat desa ini dapat memberikan kontribusi nyata pada pengurangan gas rumah kaca dari subsektor sampah. Setelah adanya pendampingan atau data sharing proklim dari KLHK, diharapkan kapasitas pengelolaan sampah keempat desa tersebut dapat meningkat secara signifikan sehingga
potensi pengurangan emisi gas rumah kaca dapat meningkat 2 kali lipat sebesar 277 gigagram CO2i. Bapak Wakil Menteri yang terhormat serta Bapak Ibu sekalian, berikut kami laporkan rangkaian kegiatan HPSN 2022 yang telah dan akan berlangsung sepanjang bulan Januari dan Februari 2022, yaitu sebagai berikut. Telah dilaksanakan aksi bersih dan penanaman mangrove serta pemberian bantuan jaring sampah untuk nelayan di Bali yang dilaksanakan 27 sampai 29 Januari 2022, dan pada saat itu Bapak Wakil Menteri LHK berkenan untuk hadir dan terlibat dalam acara tersebut. Pelatihan operator pusat daur ulang di Kota Metro Lampung, Kabupaten Lombok, tanggal 26-28 Januari, webinar upaya peningkatan pemahaman pengelolaan sampah di pelabuhan, juga dalam rangka meningkatkan kinerja proper pelabuhan, kemudian data sharing kepada 4 calon proklim di Kabupaten Gianyar. Pak Wamen LHK, Bapak Ibu sekalian, kami juga mau melaporkan bahwa sebetulnya kami juga akan bergerak ke kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Akan tetapi pada saat itu memang Omikron sedang meningkat dan daerah tersebut memang kami tidak bisa masuk ke situ, sehingga dilakukan pendampingan pada saat minggu-minggu yang lalu adalah hanya 4 calon proklim yang ada di Kabupaten Gianyar. Juga ada webinar Jakstrada, dan juga kami mendekati para pemimpin agama, yaitu yang pertama peran Majelis Taklim Indonesia untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Juga kami bekerja sama dengan Keuskupan Bogor untuk melakukan webinar pengembangan kampung iklim dengan juga dalam konteks perhutanan sosial, dan juga mengajak gereja yang ada untuk melakukan kolekte sampah. Sementara untuk masjid kami mengajak dengan sedekah sampah, dan kami juga akan bergerak ke organisasi keagamaan yang lain yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada puncak Forum Pemuda Peduli, kemudian kita melakukan HPSN saat ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Wamen yang kami hormati, perlu kami laporkan juga bahwa peringatan HPSN ini telah menjadi milik publik dan masyarakat. Karena pemerintah daerah dan komunitas hingga dunia usaha juga telah membuat berbagai kegiatan peringatan HPSN dengan caranya masing-masing. Kalau dicek di medsos, Pak Wamen LHK, Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih juga dengan pemerintah daerah yang sudah melaksanakan HPSN ini dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, dan sangat luar biasa, dan moga-moga komitmen ini juga dilaksanakan dengan mengimplementasikannya dalam pengelolaan sampah di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami laporkan. Kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Wakil Menteri LHK hari ini untuk dapat meresmikan 4 proklim yang telah didampingi, yaitu Proklim Desa Taro, Proklim Kelurahan Ubud, Proklim Desa Sukowati, dan Proklim Desa Batuan. Dan kami mohon Bapak bisa menyampaikan arahannya untuk HPSN 2022. Dan luar biasa, saya juga mau berterima kasih pada kesempatan ini pada rekan-rekan dari baik dari PSLB 3, dari Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, serta Pengendalian Perubahan Iklim yang sudah turun ke lapangan, melakukan pendampingan. Dan nanti kita akan dapat melihat video bagaimana mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan di lapangan walaupun dalam situasi Omikron meningkat, tapi diharapkan kita semua dapat tetap sehat, tapi lingkungan juga tetap terjaga. Demikian laporan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan perkenan Bapak Wakil Menteri. Oh ya, salah satunya kami juga mau menyampaikan terima kasih kepada mitra-mitra kerja yang telah banyak membantu kami. Ada Le Minerale, ada Fajar Surya Paper. Kami terima kasih sekali juga untuk mitra kerja yang lain.
Semoga hal ini dapat menjadi momentum untuk kita menuju Indonesia Bersih 2025. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosa Vivin Ratnawati yang tadi sudah menyampaikan dalam laporannya bahwa selama bulan Januari sampai bulan Februari 2022 ini sudah banyak sekali beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Di antaranya salah satunya adalah sudah ada 4 desa yang berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang baik dan ini juga berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, dan kami harapkan kolaborasi program antar Dirjen PSLB 3, Dirjen Iklim dan Dirjen PSKL ini bisa berjalan terus maksimal. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berikutnya mari kita saksikan bersama penayangan video success story pengembangan Proklim di 6 lokasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu para peserta acara peringatan puncak HPSN tahun 2022. Perkenalkan, saya Arifin, Ketua RW 09 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejarah singkat lokasi Proklim di RW 09 ini merupakan amanat dari Pergub 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga, di mana terdapat Ketua Bidang Pengelolaan Sampah, Seksi Operasional, dan Seksi Sosialisasi dan Pengawasan. Warga DKI Jakarta diharapkan untuk dapat mengelola sampah secara mandiri. Terdapat 4 jenis sampah yang dipilah dari masing-masing rumah tangga, yaitu sampah organik, sampah anorganik, B3, dan residu. Sampah organik oleh warga diolah menggunakan teknologi BSF atau maggot, tong komposti, dan lubang resapan biopori. Sedangkan sampah anorganik ditabung ke bank sampah rambutan. Untuk B3 dikumpulkan pada wadah khusus yang diangkut oleh petugas depo, dan hanya residu yang dibuang ke Bantar Gebang. Selain pengelolaan sampah, kami juga sudah melakukan satu, sistem pemanfaatan air hujan, kedua, membuat drainase vertikal, 3, pemanfaatan air wudhu dan cucian beras untuk penyiraman dan pemupukan tanaman, menjaga pemeliharaan das bantaran kali agar tetap terlihat alami, pengumpulan minyak jelantah, urban farming, ipal komunal. Manfaat langsung yang dirasakan warga adalah tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan rasa kekeluargaan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, hijau, dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aslan, Kepala Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Bangka Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kami mengikuti program Kampung Iklim mulai tahun 2018 dan kami meraih predikat Madya. Kemudian kami terus berbenah dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majene. Alhamdulillah, di tahun 2021 kami mendapatkan predikat utama. Ini pencapaian terbesar buat kami, khususnya Lingkungan Lipu dan Kabupaten Majene secara umum. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih buat Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta Bapak Sekda dan seluruh jajarannya yang terus memberikan support buat kami. Hasil sampah yang kami kelola dari TPS 3 hari ini berbuah hasil dengan adanya 2 unit ambulans yang dilaksanakan melalui program peduli sampah, di mana semua layanan kami berupa layanan gratis bagi seluruh warga Kabupaten Majene, beserta dengan layanan donor darah untuk semua pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Majene. Kemudian kami saat ini juga lagi mengelola tempat pemakaman umum, di mana seluruh pengolahan tersebut dari seluruh hasil sampah yang kami kumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Arif Trianto, Lurah Kelurahan Gunung Kidul Barat. Kami sekarang berada di Taman Ekologi Kelurahan Gunung Kidul Barat. Terima kasih terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas atensinya kepada kami. Seperti diketahui, pada tahun 2019 kami sendiri menggarap Kampung Proklim. Pada tahun 2020 kita pada masa pandemi sangat sulit untuk kebutuhan karena banyak
pasar ataupun market yang tutup, tapi bagaimana kami untuk bertahan di masa sulit tersebut dengan memanfaatkan perkarangan rumah, memanfaatkan lahan-lahan kosong, intensifikasi dari lahan, dan budidaya ikan di dalam parit, yang paritnya sendiri selokan yang kotor di tengah kota kami gunakan untuk budidaya ikan. Dan budidaya ikannya sendiri menggunakan pakan dari maggot, sisa-sisa sayur, sampah buah yang ada untuk digunakan untuk budidaya maggot tersebut, dan menggunakan ekoenzim, menggunakan pupuk mol untuk pertanian yang ada di sekitar. Untuk itu kami juga menggarap suatu tempat menjadi lebih berguna lagi, yaitu Taman Edu Agroekologi, di mana tempat edukasi, tempat agrowisata, dan keseimbangan lingkungan yang ada. Karena waktunya sangat singkat, boleh di-follow juga Kelurahan Gunung Kidul Barat ataupun di-follow juga Taman Edu Agroekologi Gunung Kidul Barat. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Desa Wanegiri, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng, ikut serta dalam program Kampung Iklim pada tahun 2020 dengan kategori Madya, serta kembali diusulkan pada tahun 2021 dan berhasil mendapatkan trofi Proklim Utama. Desa Wanegiri mulai melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber, yaitu sampah yang dihasilkan oleh masyarakat telah dipilah menjadi sampah organik dan non-organik. Sampah organik diolah menjadi kompos atau pupuk cair. Nah, berbicara pupuk organik, kegiatan peternakan di mana kotoran ternaknya telah dikelola menjadi biogas dan limbah cairnya dijadikan pupuk organik cair yang dimanfaatkan untuk pemupukan kebun warga. Sedangkan sampah plastik rumah tangga yang telah dipilah diolah menggunakan mesin pirolisis, di mana alat ini dapat mengubah sampah plastik menjadi minyak bahan bakar. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Wanegiri dari kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ada dua manfaat, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat lingkungan. Manfaat di bidang ekonomi yaitu pemanfaatan pupuk organik dari kotoran ternak dan limbah ambas kopi pada perkebunan kopi, di mana petani kopi dapat merasakan penghematan dalam hal biaya pembelian pupuk serta merasakan peningkatan kualitas kopi organik menjadi suatu produk unggulan Desa Wanegiri. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, baru saja kita saksikan penayangan video success story pengembangan Proklim di 6 lokasi. Dan selanjutnya mari kita ikuti bersama dialog interaktif oleh Wakil Menteri LHK yang akan didampingi oleh Direktur Jenderal PSLB 3 Ibu Rosa Vivin Ratnawati dengan 3 perwakilan Desa Proklim Lestari, yaitu Proklim Lestari Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Proklim Lestari Desa Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan Proklim Lestari Desa Polionro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini telah hadir bersama kita melalui virtual. Saya ucapkan selamat pagi, mulai dari Kelurahan Tanjung Sari Kota Blitar. Baik. Siap, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu, di sini ada Ibu Noviana Rahayu, betul? Betul Bapak. Baik Ibu, ya berikutnya saya juga di sini ada, kita juga sudah bergabung, yaitu Bapak Alkafis Sutikno dari Desa Mukti Jaya. Apa kabar Pak? Baik. Bapak Alkafi, kami masih belum mendengar suara. Bapak Alkafi Sutikno. Oke Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Terlihat semangat sekali pagi ini Pak ya. Ya. Baik, untuk Bapak Alkafi Sutikno mungkin baik. Halo Bapak Alkafi. Masih tetap bergabung bersama kami ya. Ya. Baik, kemudian saya ingin menyapa juga dari Desa Polionro, Bapak Hardi. Bapak Hardi, apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, ini semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk ketiga desa yang telah hadir, perwakilan desa yang telah hadir pada hari ini secara virtual bersama kita. Ya, jadi saat ini saya juga sudah mengantongi beberapa pertanyaan, tapi hanya ada satu pertanyaan saja. Karena di sini bukan cerdas cermat ya Bapak Ibu ya. Jadi dijawab nanti, satu pertanyaan ini akan saya berikan ke masing-masing desa. Baik, pertanyaan pertama ditujukan kepada Kelurahan Tanjung Sari Kota Blitar ya, Ibu Noviana Rahayu.
Saya ingin menanyakan sebagai lokasi yang telah mendapatkan predikat Proklim Lestari, tentu banyak upaya yang telah dilakukan. Apa salah satu upaya yang telah Ibu lakukan nih? Boleh disampaikan kepada kami? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selaku peraih trofi Proklim Lestari Tanjung Sari tahun 2022, upaya yang telah kami lakukan terkait pengelolaan sampah dan pengurangan emisi gas rumah kaca antara lain: 1. Optimalisasi pengelolaan sampah dari rumah tangga melalui gerakan cegah, pilah, dan olah. 2. Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi kompos, ekoenzim, pupuk organik cair, dan nutrisi lain yang bermanfaat untuk tanaman dan hewan ternak, bekerja sama dengan P4S Alam Lestari Tanjung Sari. 3. Kami membentuk bank sampah di masing-masing RW untuk mendekatkan akses penyetoran sampah anorganik yang sudah terpilah dan mengurangi potensi pembuangan sampah di TPS. 4. Kami melengkapi sarana bank sampah kami dengan aplikasi BS Mobile, yaitu semacam aplikasi mobile banking untuk bank sampah sehingga mempermudah dan mempercepat pencatatan administrasi bank sampah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perolehan omset kepada nasabah, serta mempermudah kontrol DLH terhadap sampah yang terkelola oleh bank sampah. Dengan adanya aplikasi ini kami sering menjadi jujukan studi banding dari bank sampah lain untuk belajar penggunaan aplikasi dan manajemen bank sampah. Kemudian kami juga terus mempromosikan sampah jadi rupiah dengan memproduksi kerajinan-kerajinan daur ulang seperti lukisan kulit telur yang sering diorder untuk dijadikan souvenir tokoh-tokoh nasional seperti Pak Presiden Jokowi dan Ibu Gubernur Khofifah. Kami juga mengubah limbah batok kelapa menjadi kerajinan tas dan souvenir lainnya, dan bahkan kami memiliki kampung tematik khusus pengelolaan batok kelapa, yaitu Kampung Batok. Kami juga mereplikasi kegiatan yang telah kami lakukan melalui pembinaan ke 12 lokasi Proklim binaan dan sekolah-sekolah adiwiyata yang menjalin kerjasama dengan kelurahan maupun dengan bank sampah. Dan yang terakhir, kami terus mendorong lokasi-lokasi yang belum tergabung dalam Proklim agar mau turut ikut serta dalam program Proklim ini, dan yang sudah menjadi Proklim utama agar terus meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasinya sehingga menjadi Proklim Lestari. Kami yakin dan percaya dengan adanya program Kampung Iklim, pengelolaan sampah, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim dapat dioptimalkan demi kelangsungan seluruh kehidupan di muka bumi ini. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Noviana Rahayu dari Kelurahan Tanjung Sari, Kota Blitar ya. Tadi cukup ramai sekali di belakang ya, rekan-rekannya juga diajak semua juga ya. Oke, semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya di situ. Dan tadi ada beberapa kegiatan yang memang kreatif sekali bisa dibilang seperti itu dan cukup menarik sekali di situ karena ada yang kegiatannya mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi, yaitu menggunakan aplikasi. Luar biasa sekali. Baik, berikutnya kita menuju ke Desa Mukti Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Ada Bapak Alkafi Sutikno. Bapak masih bergabung bersama kami? Baik. Ya, Pak. Ya, baik. Pertanyaannya adalah dalam membangun Proklim tentu banyak tantangannya, khususnya dalam pengelolaan sampah ya Pak. Apa salah satu tantangan yang telah dihadapi dan bagaimana solusinya? Silakan Pak Alkafi. Terima kasih. Jadi dalam Proklim di Mukti Jaya itu pertama berkurangnya lahan pangan yang dimiliki oleh masyarakat akibat abrasi, dan kemudian hal ini akan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Solusi yang kami buat adalah pertama meningkatkan intensitas pertanaman dari 1 tahun sekali atau IP 100 menjadi IP 200 atau setahun 2 kali. Kemudian lagi kami memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah masyarakat untuk kegiatan pekarangan pangan lestari. Untuk kegiatan pekarangan ini kami memanfaatkan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganiknya kami manfaatkan untuk media tanam, yaitu untuk polybag, pot, dan sebagainya. Sementara untuk sampah organiknya kami kelola menjadi pupuk organik dan kemudian untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di pekarangan program P2L tersebut.
Nah, kegiatan ini tentunya mengaitkan bank sampah barokah yang ada di Mukti Jaya, karena bank sampah ini sendiri kami dirikan beberapa tahun yang lalu sebelum Proklim, dan kemudian kontribusinya terhadap masyarakat ini bisa mengumpulkan sampah-sampah yang ada di masyarakat sehingga bisa bernilai ekonomis. Kemudian lagi melatih para sekolah adiwiyata untuk kegiatan pengelolaan sampah serta pelatihan Proklim yang pernah diadakan di tempat kami untuk seprovinsi Riau dan kemudian untuk khususnya Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kemudian Bapak yang kami hormati atau Ibu yang kami hormati, dukungan yang diberikan untuk kegiatan Proklim Lestari yang ada di Mukti Jaya ini itu banyak sekali, terutama dari Bupati Rokan Hilir, kemudian DLH, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Perikanan, dan tak lupa dukungan dari pihak ketiga yaitu perusahaan, yaitu PT Salim Ipomas Pratama. Nah, kemudian Bapak perlu kami sampaikan harapan yang diinginkan oleh masyarakat untuk Proklim Lestari Mukti Jaya itu nanti ke depannya ada pendampingan supaya proklimnya lebih bagus dan lebih diharapkan. Kemudian kami menginginkan terwujudnya agrowisata dan ekowisata. Nah, untuk agrowisata dan ekowisata ini kami akan berharap ada bangunan atau membuat tugu Proklim Lestari. Karena tugu Proklim utamanya kami sudah buat, itu sumbangan dari PT Salim Ipomas Pratama. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu yang hadirin pada kesempatan ini kendala, solusi, dan harapan yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alkafi Sutikno yang tadi sudah menyampaikan ternyata ada meningkatkan intensitas pertanaman dan juga melakukan kegiatan diantaranya juga memanfaatkan sampah organik dan juga anorganik dalam kegiatan pekarangan dan juga memberikan pelatihan berkaitan dengan Proklim itu sendiri. Luar biasa sekali. Baik, berikutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini ditujukan kepada Desa Polionro, Kabupaten Bone. Bapak Hardi masih bergabung bersama kami, Bapak? Siap. Baik, Bapak Hardi, inilah pertanyaan untuk Anda. Setelah menjadi Proklim Lestari, pastinya banyak harapan dan impian warga yang ingin dicapai dan ditindaklanjuti. Bisa disampaikan salah satu harapan dan impian warga yang masih perlu ditindaklanjuti. Silakan Pak Hardi. Baik, terima kasih. Setelah Desa Polionro menjadi Proklim Lestari pada tahun 2020 dan tahun 2021, ada beberapa harapan dan impian warga yang perlu ditindaklanjuti. Yang pertama, kegiatan 3R, khususnya daur ulang, ini perlu dukungan kegiatan pendampingan untuk peningkatan kualitas produksi, mengingat kualitas produksi yang dihasilkan selama ini itu terus terang masih jauh daripada harapan. Semoga dengan kegiatan pendampingan ini itu bisa layak untuk masuk pangsa pasar. Juga termasuk kami butuh dukungan fasilitasi kegiatan sehingga produk daur ulang yang dihasilkan oleh masyarakat Proklim di Desa Polionro maupun tempat lain itu bisa dimanfaatkan oleh para instansi pemerintah. Ini sebagai bentuk dukungan. Selanjutnya, pengalaman kami selama ini di dalam mengembangkan kegiatan Proklim di adalah betapa sulitnya untuk mewujudkan kemandirian di dalam berproklim. Nah, karena itu sebagai langkah awal, kelompok-kelompok proklim yang sudah terbentuk, yang sudah ada, ini membutuhkan dukungan kegiatan usaha ekonomi yang nantinya akan menjadi sumber permodalan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman. Nah, termasuk dalam hal ini adalah dukungan fasilitasi bagi kami masyarakat Proklim, kelompok Proklim, agar kiranya bisa mendapat akses untuk CSR perusahaan. Jujur kami di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia Timur pada umumnya sangat kesulitan untuk mengakses dana CSR perusahaan untuk kami manfaatkan dalam rangka pengendalian perubahan iklim. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan 20.000 kampung iklim tahun 2024 mendatang, harapan kami adalah bagaimana kita memberdayakan seluruh jaringan-jaringan yang secara terstruktur sudah terbentuk mulai dari pusat sampai ke desa-desa seperti Babinsa, Babinkan Tikmas, kemudian penyuluh pertanian, kemudian pendamping desa. Mereka-mereka ini di desa memiliki power dan pamor sehingga akan sangat membantu di lapangan. Yang terakhir,
sebagai penggiat kampung iklim, harapan dan impian terbesar saya adalah bagaimana kegiatan kampung iklim ini bisa membumi, dalam artian bahwa kegiatan adaptasi dan mitigasi program pengendalian perubahan iklim seperti pengelolaan sampah, pembukaan lahan tanpa bakar, hemat energi, hemat air dan lain sebagainya itu bisa menjadi budaya yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hardi, singkat, padat, dan sangat jelas ya. Sudah saya beberapa dapat di sini poin-poinnya, diantaranya adalah harapannya itu ada kegiatan 3R-nya itu belum terlaksana dengan maksimal, khususnya daur ulang. Jadi dibutuhkan pendampingan dan juga fasilitasi ya Bapak ya. Kemudian dukungan kegiatan ekonomi sebagai sumber modal dan juga akses CSR untuk perusahaan dan juga kegiatan kampung iklim ini semoga bisa membumi. Itu harapan dari Bapak Hardi. Baik, berikutnya setelah kita berikan pertanyaan kepada ketiga desa Proklim Lestari ini, saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jawaban-jawaban dari Kepala Desa mengenai Proklim Lestari itu sendiri. Bagaimana tanggapan Bapak Wamen? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi setelah mendengar dari Desa Tanjung Sari yang disampaikan Ibu Novia, kemudian Desa Mukti Jaya, Rokan Hilir yang disampaikan oleh Bapak Al-Kahfi Sutikno, dan yang terakhir Desa Palayan Ro yang disampaikan oleh Bapak Hardi. Saya melihat suatu spirit yang sangat luar biasa dari ketiga desa ini untuk bersama-sama mengintegrasikan program yaitu kelola sampah, kemudian bagaimana sampah itu dijadikan bernilai ekonomi atau mendorong ke circular ekonomi, dan yang pada akhirnya juga untuk menurunkan emisi serta meningkatkan ketahanan desa-desa dalam menghadapi perubahan iklim. Ini suatu hal yang sangat positif dan sangat inovatif, terutama di desa Ibu Novia tadi, Tanjung Sari, bahkan sudah menerapkan atau membangun aplikasi digital yang sebetulnya bisa di-share kepada beberapa pihak untuk menjadi pembelajaran atau bisa diadopsi atau direplikasi di desa-desa yang lainnya. Saya juga mengharapkan ini yang sukses begini nih harusnya bisa dibuat jaringan desa Proklim gitu ya, membuat suatu semacam paguyuban atau WhatsApp group seperti itu yang bisa dibangun bersama supaya antar desa ini bisa saling tukar pengalaman, menukar permasalahan dan tantangan serta inovasi-inovasi yang disampaikan atau ditemukan oleh masing-masing pihak. Saya kira kalau apa yang dilakukan di tiga desa ini bisa direplikasi, bisa diadopsi, bahkan ditingkatkan di kemudian hari, maka target pemerintah 20.000 desa Proklim sampai tahun 2024 itu bisa tercapai dengan sukses. Dan tentu partisipasi masyarakat ini sangat strategis untuk mewujudkan ini. Dan tadi juga saya melihat bahwa ada desa yang didukung oleh pihak ketiga, terutama perusahaan, dan ada juga tadi desa yang membutuhkan itu, yaitu CSR. Nah, kita juga mendorong hal itu Bapak Ibu semuanya lewat kebijakan yang disebut dengan EPR ya, Extended Producer Responsibility, lewat Permen 75. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini juga bisa mendorong, membantu masyarakat di dalam melakukan kelola sampah dalam rangka kita juga mengurangi emisi, karena emisi di sampah ini terutama di TPA ya, itu meternya sangat tinggi sehingga nanti bisa kita berkontribusi di dalam mencapai NDC. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Wamen, luar biasa sekali tadi beberapa tanggapan dan juga jawaban yang disampaikan oleh Bapak Wamen sendiri. Tapi saya salut benar sekali seperti Bapak Wamen atas spirit semangat dari ketiga desa Proklim Lestari ini dalam mengintegrasikan pengelolaan sampah. Boleh kita tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk ketiga desa Proklim Lestari ini. Dan tentunya tadi satu solusi juga yang saya sangat highlight adalah benar itu kita bisa saja buat paguyuban
ini kepada desa-desa Proklim Lestari ini bisa membuat paguyuban atau jaringan. Ya sekarang sudah ada grup WhatsApp, bisa buat grup WhatsApp juga ya. Jadi supaya bisa menginformasikan atau mendapatkan informasi hal-hal yang terkait dengan Proklim Lestari itu sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada 3 desa Proklim Lestari. Sekali lagi boleh kita berikan sambutan yang meriah kepada tentunya desa-desa yang telah juga sudah memberikan jawabannya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan tadi kepada Kelurahan Tanjung Sari Kota Blitar, Ibu Noviana Rahayu, kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Desa Mukti Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, ada Bapak Alkafi Sutikno, dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih dari Desa Polionro, Kabupaten Bone, untuk Bapak Hardi sendiri. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga tentunya yaitu Ibu Rosa Vivin Ratnawati. Kami ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berikutnya kita akan melaksanakan foto bersama secara virtual. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu yang terhubung secara virtual melalui Zoom agar menyalakan kamera Anda saat ini. Silakan. Baik, inilah dia yang telah bergabung bersama kami melalui virtual, melalui Zoom. Kita akan melakukan foto bersama mulai dari slide pertama. Oke, sudah siap semuanya? Berikan senyum terbaik Anda. Oke, 3, 2, 1, silakan. Oke, baik, kita lanjutkan. 3, 2, 1, berikan senyum terbaik Anda. Nyalakan kamera Anda semua. Oke, 3, 2, 1, sekali lagi. Oke, saya suka banget sama semangat nih Bapak Ari. Walaupun di belakang tetap tangannya harus paling atas ya. Baik. Oke. Sudah? Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian sudah mengikuti sesi foto bersama secara virtual. Kabupaten Gianyar berpenduduk sebanyak 516.300 jiwa dan memiliki mata pencaharian utama dari sektor pertanian dan merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap perubahan iklim. Kenaikan temperatur udara maupun perubahan pola curah hujan dapat menyebabkan gagal panen. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, sektor pertanian juga menjadi salah satu sumber emisi gas rumah kaca selain sektor sampah. Berkaitan dengan pengelolaan sampah, timbulan sampah di Kabupaten Gianyar sebanyak 141.337 ton per tahun dengan komposisi sampah kayu atau ranting sebanyak 58,73%, plastik 17,08%, dan kertas atau karton sebanyak 10,89%. Sementara sampah yang terkelola sebesar 88,02% dan tidak terkelola sebesar 11,98%. Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2022 ini, dilakukan pendampingan pengembangan program Kampung Iklim terhadap 4 desa, yaitu Desa Sukawati, Kelurahan Ubud, Desa Taro, dan Desa Batuan. Kegiatan pendampingan diharapkan dapat meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi pada 4 desa tersebut, sehingga menjadi desa Proklim, yakni desa yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim dan rendah emisi gas rumah kaca.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dewo Gede Dwi Putra, Kepala Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menyampaikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena sudah memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas program Kampung Iklim di Desa Sukawati 2022. Nah, dalam mengikuti kegiatan ini kami merasa sangat bangga dan beruntung karena telah mendapatkan ilmu dan pengetahuan untuk kami tindak lanjuti nanti dalam menunjang program Kampung Iklim di Desa Sukawati. Sampah tuntaskan, sampah tuntaskan, sampah tuntaskan. Desa Sukawati Kampung Iklim. Yes, yes, yes. Om Swastiastu. Saya mewakili peserta pendampingan peningkatan kapasitas program Kampung Iklim merasa bangga dan beruntung karena banyak hal yang bisa kami dapatkan untuk ditindaklanjuti ke masyarakat lewat program Kampung Iklim. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, saya I Gusti Ngurah Swastika menyambut dan mengapresiasi setinggi-tingginya Kementerian Lingkungan Hidup atas program pendampingan peningkatan kapasitas kader kami, yang mana kelurahan kami dipilih menjadi salah satu program pendampingan program Kampung Iklim di tahun 2022. Sampah tuntaskan, Kampung Iklim. Yes, yes, yes. Kelurahan Rukun merdeka sampah. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili pemerintah Desa Taru mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan pelatihan penguatan kapasitas Kampung Iklim di Desa Taru, khususnya masyarakat kami, juga kader-kader kami, agar mereka tahu tentang menjaga lingkungan juga alam untuk keberlanjutan ke depannya. Terima kasih atas kesediaan daripada Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan sosialisasi dan juga pendampingan di desa kami. Untuk kedepannya kami berharap jadi bagaimana generasi muda dan juga stakeholder yang lainnya ikut terlibat dalam menangani terutama sampah dan lainnya yang terkait dengan kebersihan lingkungan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ari, Kepala Desa Batuan, menyambut dan mengapresiasi setinggi-tingginya Kementerian Lingkungan Hidup atas program pendampingan peningkatan kapasitas kader kami, yang mana desa kami dipilih menjadi salah satu program pendampingan Kampung Iklim di tahun 2022. Sampah tuntaskan, sampah tuntaskan, sampah tuntaskan. Desa Batuan Kampung Iklim. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Kami dari perwakilan salah satu peserta latihan program Kampung Iklim di Desa Batuan. Kami merasa sangat senang dan berbangga sekali. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber bisa kami implementasikan kepada masyarakat kami di lingkungan pendampingan. Itu sangat kami apresiasi. Program dari Kementerian Lingkungan Hidup sangat luar biasa sekali. Harapan kami ke depan bisa selalu difasilitasi untuk bagi masyarakat seluruh Indonesia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nimadi Mirnawati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, pertama-tama menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah berkenan memberikan kami di Kabupaten Gianyar pendampingan peningkatan kapasitas program Kampung Iklim yang diintegrasikan dengan kegiatan bank sampah, kegiatan lainnya, di mana kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat di Kabupaten Gianyar, khususnya di 4 desa yang telah diberikan pembinaan. Kedepan kami berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan di beberapa desa yang lain yang memiliki potensi yang sama dengan desa ini, dan harapan kami juga semakin banyak program dan kegiatan yang dibawa ke Kabupaten Gianyar sehingga nantinya masyarakat kami dapat lebih berdaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin sekalian, itulah dia tadi pemutaran pendampingan di 4 desa Proklim. Itulah dia tadi pemutaran video. Dan sekarang hadirin sekalian, berikutnya mari kita akan ikuti bersama peresmian pendampingan 4 desa Proklim di Kabupaten Gianyar secara virtual. Untuk itu kami mengundang kesediaan yang terhormat Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Dr. Alwi Dohong, yang kami hormati Sekretaris Jenderal KLHK Bapak Dr. Insinyur Bambang Hendroyono MM, yang kami hormati Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ibu Insinyur Laksmi Dewanti MA, dan yang kami hormati Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bapak Dr. Insinyur Bambang Supriyanto MSc untuk bersama-sama naik ke atas panggung. Dan juga kami mengundang secara virtual yang kami hormati Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK Ibu Rosa Vivin Ratnawati SHMSD, serta Bupati Kabupaten Gianyar diwakili oleh Sekda Kabupaten Gianyar, Lurah Ubud, Kepala Desa Batuan, Kepala Desa Sukawati, dan Kepala Desa Taro juga bisa bergabung bersama kami melalui virtual saat ini. Baik, telah bergabung bersama kami saat ini juga melalui virtual. Untuk itu bersama-sama kita akan melakukan penekanan tombol secara virtual, namun kami informasikan terlebih dahulu bahwa dari Desa Taro saat ini sedang mengalami gangguan sinyal. Jadi akan tetap kami laksanakan foto secara virtual dan juga penekanan tombol secara virtual. Baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk itu kita akan bersama-sama melakukan penekanan tombol secara virtual yang akan saya pandu dalam hitungan ketiga. Kita mulai bersama-sama dari 1, 2, 3. Inilah dia penekanan tombol secara virtual 4 desa Proklim di Kabupaten Gianyar. Dengan ini 4 desa Proklim di Kabupaten Gianyar telah diresmikan. Boleh kita berikan sambutan yang meriah kepada 4 desa Proklim, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk mengikuti penekanan tombol secara virtual ini. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing, namun dimohon untuk Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Dr. Alwi Dohong untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan sambutannya. Kepada yang terhormat Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Dr. Alwi Dohong, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan selalu Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, MSc. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang hadir di sini dulu, senior kita Bapak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Rahmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup, maaf ya, beberapa waktu yang lalu
Kemudian ini ada Dirjen PSKL, ada Dirjen PPI, ada Sesdijen PSLB 3, ada staf sus Menteri Bu Hani, Bapak-bapak Ibu Direktur di lingkup KLHK. Yang saya hormati yang hadir secara virtual ada Ibu Dirjen PSLB 3, Bapak Gubernur, Bupati, hadirin sekalian para mitra dan juga LSM dan sebagainya. Pertama-tama seyogianya Ibu Menteri LHK sendiri yang akan hadir memberikan arahan atau sambutan pada kesempatan ini. Namun karena beliau ada acara yang juga sangat penting yang tidak bisa diwakilkan, maka beliau meminta saya untuk menyampaikan arahan atau sambutan yang sudah disiapkan oleh beliau sebelumnya. Dan Ibu Menteri menitipkan salam hangat beliau untuk kita semuanya yang hadir di sini maupun yang hadir secara virtual bersama-sama kita saat ini. Izinkan saya bacakan sambutan yang sudah disiapkan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta Porkompida, para pejabat tinggi media dan pratama, instansi pusat dan daerah, serta seluruh pejabat administratif dan fungsional, para hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang Maha Kuasa sehingga kita dapat bersama-sama hari ini pada acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN tahun 2022 dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Hari ini tanggal 21 Februari kita peringati secara nasional sebagai Hari Peduli Sampah Nasional yang setiap tahun kita lakukan. Ini memberi arti penting untuk mengingatkan kita semua bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama, di mana upaya-upaya penanganannya melibatkan seluruh komponen kita semua. Komponen itu meliputi pemerintah daerah, akademisi, aktivis, komunitas, dunia usaha, asosiasi profesional, dan bahkan individu. Sampah berada di antara kita semua dalam kehidupan sehari-hari dan selalu ada, bersumber dari segala tempat, terutama rumah tangga, industri, pasar-pasar, dan dari berbagai aktivitas manusia lainnya. Sampah menjadi persoalan yang sangat serius dan multidimensi, forward and backward linkages, sehingga pelibatan seluruh komponen masyarakat menjadi penting dan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus-menerus sungguh-sungguh diperlukan. Ibu bapak serta hadirin yang saya banggakan, pada peringatan HPSN tahun 2022 ini diambil tema peringatan Kelola Sampah, Kurangi Emisi, Bangun Proklim. Sampah juga menjadi salah satu sumber yang menyebabkan kondisi lingkungan menjadi menurun kualitasnya. Bukan hanya karena secara estetika, tetapi lebih penting lagi karena sampah merupakan salah satu sektor sumber emisi gas rumah kaca yang berbahaya bagi kerusakan atmosfer yang memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kita pahami tentang perubahan iklim telah menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia dan merupakan persoalan yang dianggap sangat serius. Isu perubahan iklim menjadi trigger utama negara-negara di dunia untuk mengkonsolidasikan strategi pembangunan dengan konsep ramah lingkungan atau rendah emisi. Saat ini negara-negara dunia dan juga Indonesia sedang menyiapkan visi pembangunan net zero emission atau yang lebih dikenal dengan Long Term Strategy Low Carbon Climate Resilient atau LTS-LCCR
dalam upaya memenuhi komitmen Konvensi Paris Agreement. Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk menurunkan emisi gas rumah kaca seperti tertuang di dalam NDC atau Nationally Determined Contribution pada tahun 2030 sebesar 29% atau 41% dengan dukungan teknologi dan investasi internasional. Indonesia memastikan bahwa dari sektor kehutanan pada tahun 2030 sudah akan bisa mencapai emisi gas rumah kaca yang rendah, mencapai kondisi net zero yang ditegaskan di dalam program nasional Follow Net Sinks 2030. Paralel dengan itu, penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan juga sangat penting karena akan terkait dengan upaya menahan gas buang melalui sistem pengelolaan siklik atau rantai sehingga tidak ada material terbuang menjadi gas. Juga dalam posisinya sebagai substitusi energi alternatif dari sampah menjadi listrik, serta sampah organik menjadi pupuk, dan sampah sebagai bahan baku industri. Jelas bahwa upaya-upaya pengelolaan sampah yang dilakukan menjadi bagian penting dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Ibu dan Bapak serta hadirin yang saya banggakan. Selama 5 tahun sejak tahun 2016, semangat dan peringatan HPSN berlangsung dengan tema-tema membangun kesadaran publik dalam upaya pengurangan sampah. Kita ketahui bersama begitu dinamis di tengah masyarakat. Partisipasi elemen masyarakat yang luar biasa, baik dan membanggakan telah menghasilkan cukup banyak kebaikan, inisiatif, kreativitas, dan sangat-sangat positif. Kini sudah saatnya platform HPSN dapat bergeser kepada aktualisasi produktivitas masyarakat melalui upaya-upaya pencegahan, pengendalian, penanganan sampah yang memberikan kontribusi nyata di dalam mengembangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dan selain itu juga bisa mulai memberikan dampak positif terhadap upaya pengendalian perubahan iklim dalam rangka penyelamatan bumi kita. Sampah merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi dalam peningkatan emisi gas rumah kaca. Jumlah signifikan gas metan yang dihasilkan dari tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sampah mengambil peran besar di dalam menciptakan efek gas rumah kaca. Selain itu masih ada aktivitas pengelolaan sampah yang salah seperti pembakaran terbuka dan pembuangan sampah secara sembarangan. Kemudian kurang maksimal pengelolaan sampah seperti tidak adanya pemanfaatan gas metan di TPA dan daur ulang sampah kertas yang masih minim. Pemerintah telah menetapkan strategi dan pelaksanaan pengelolaan sampah dalam bentuk kebijakan dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, pengelolaan air limbah perkotaan, pengurangan sampah di TPA dengan mempromosikan pendekatan reduce, reuse, and recycle, dan pemanfaatan sampah menjadi bahan baku energi. Kebijakan pengelolaan sampah kota didasari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan program dan target pengurangan sampah sampai tahun 2025. Penanganan sampah oleh rumah tangga, kelompok masyarakat kecil mulai dari tingkat RT, RW, dan lingkungan pedukuhan hingga kelurahan yang lebih luas lagi dalam satu entitas pemukiman akan sangat baik dengan terkonsolidasi di dalam penanganan sampah. Secara sistematis dengan persampahan dan kegiatan pendukung lainnya seperti penghijauan di jalan lingkungan serta lorong-lorong gang pemukiman. Semua itu akan menolong dan memberikan kontribusi penting kepada alam dengan cara menahan emisi gas rumah kaca. Upaya seperti itu merupakan langkah mitigasi dan adaptasi iklim berbasis masyarakat. Kita perlu mengambil peran aktif di dalam implementasi kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program Kampung Iklim atau Proklim merupakan langkah strategis
untuk membangun kolaborasi multi pihak dalam upaya pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga masyarakat pada lokasi proklim bisa menjadi contoh nyata pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sekaligus memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan risiko bencana akibat perubahan iklim. Dengan demikian, atas upaya yang telah dilakukan, pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada warga masyarakat yang telah melaksanakan aksi nyata di lokasi proklim, juga kepada pemerintah daerah yang telah melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat, serta kepada pihak-pihak termasuk dunia usaha, akademisi, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga keuangan, lembaga mitra pembangunan yang telah mendukung pengembangan dan pengayaan aksi di lokasi perubahan iklim atau di lokasi proklim. Ibu, Bapak hadirin yang saya hormati, akhirnya saya ingin mengajak kita semua untuk jadi fokus kita bersama, jadikan HPSN 2022 sebagai milestones untuk bergerak, bekerja, dan menjadikan masyarakat yang produktif bersama dengan kolaborasi membangun pengelolaan sampah yang lebih baik melalui upaya-upaya. Pertama, meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh stakeholders terhadap pemilahan sampah. Yang kedua, memperkuat komitmen untuk melaksanakan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Yang ketiga, memperkuat aksi mitigasi dari sektor limbah untuk mendukung pencapaian target NDC. Keempat, memperkuat peran pemerintah daerah, masyarakat, pihak terkait lainnya di dalam pengelolaan sampah yang komprehensif untuk memperkuat aksi nyata pengendalian perubahan iklim tingkat tapak. Dan kelima, memperluas upaya kerja dengan inovasi, langkah-langkah dan kerja dalam upaya penanganan sampah untuk kesejahteraan manusia dan untuk penyelamatan alam. Dalam upaya bersama pengelolaan sampah dan pengendalian perubahan iklim melalui pengembangan program kampung iklim, saya mengajak kita semua, aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desa dan kelurahan, dunia usaha, akademis, aktivis, LSM, dan komunitas, organisasi kemasyarakatan, pelajar mahasiswa, organisasi keagamaan, pesantren, organisasi perempuan, ibu-ibu PKK, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, dan semua pihak serta masyarakat luas. Mari kita maju bersama melangkah, bergerak, bekerja dalam lingkup tugas dan peran masing-masing, bahu-membahu, bergotong royong, membangun dan bersinergi di dalam pengembangan proklim melalui upaya kelola sampah. Mari kita menempatkan dan menjadikan kelembagaan kepedulian sampah di tengah-tengah masyarakat dengan perspektif iklim, yaitu ketahanan ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakat. Mari kita memiliki komitmen, niat kerja tulus, dan gerakan hasil lapangan. Semua itu tidak lain untuk tujuan mulia, pembangunan Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah dan upaya kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanda Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, MSc. Demikian Bapak Ibu semua yang saya hormati, arahan atau sambutan dari yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang saya sampaikan pada saat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ini kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Alwi Dohong sudah menyampaikan sambutan HPSN 2022 pada hari ini. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berikutnya kita akan saksikan bersama pemutaran video pengembangan proklim di Sepinggan dan Ambon. Selamat menyaksikan.
Balikpapan ada di Kalimantan. Tuan kota bersih, indah, aman dan nyaman. Banyak ragam budaya dan bahasa Tuan yang jadikan kota sangat beriman. Hijau hutannya, biru lautnya, sejuk segar udara di Balikpapan. Bersih kotanya, damai rakyatnya, Balikpapan sungguhlah kota beriman. Amahusu merupakan sebuah negeri yang diapit oleh pesisir pantai dan pegunungan yang hijau. Sebagian penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan ada juga yang berprofesi sebagai PNS. Amahusu juga merupakan sebuah desa wisata musik. Pada tahun 2017, pemerintah Kota Ambon mencanangkan Amahusu sebagai kampung iklim dan ditindaklanjuti oleh komunitas lebih baik dengan aksi penghijauan di pegunungan dan juga di pesisir pantai. Kegiatan kelompok kampung iklim antara lain yaitu sosialisasi ke masyarakat, penanaman pohon, rius, pemasangan tanda larangan untuk membuang sampah sembarangan, ada juga pemasangan tanda larangan untuk jangan menebang pohon sembarangan, ada juga hidroponik, selanjutnya ada juga pembuatan pupuk kompos, penanaman apotek hidup di pekarangan rumah. Kita mendapatkan banyak dukungan dari Dinas Kehutanan Kota Ambon, Korem, pemerintah kota, Ocean Crusader, komunitas diving yaitu NDC, dan juga ada pihak-pihak lain yang turut serta mendukung kita. Ekowisata yang ada antara lain yaitu sport diving, wisata hutan hijau, dan juga ada hubungan persaudaraan antara Ambon dan juga Darwin melalui perlombaan perahu layang. Manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat adalah kampung menjadi lebih bersih, generasi milenial lebih peduli terhadap lingkungan, dan kurangnya banjir serta tanah longsor. Baik, itu dari dia tadi kita sudah saksikan bersama pemutaran video pengembangan Proklim di Sepinggan dan juga Ambon. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berikut akan kami sampaikan virtual tour pameran sebagai rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2022. Pameran ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2022. Mari kita saksikan bersama.
Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, demikianlah acara kita pada hari ini yang telah diselenggarakan secara online sesuai dengan protokol kesehatan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi. Semoga acara pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wamen tadi, semoga HPSN 2022 ini bisa menjadi momen kita untuk fokus bergerak, bekerja, dan berkolaborasi. Akhir kata, saya Riki ingin menutup acara ini dengan kata-kata yang sudah saya siapkan. Sukseskan Proklim agar membumi, kelola sampah untuk bumi. Buanglah sampah pada tempatnya, kelola sampah sesuai manfaatnya. Saya Riki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa.